Mengapa orang Kristen makan babi? Yang pertama, karena tidak ada larangan makan babi lagi dalam perjanjian baru. Dari seluruh perjanjian baru, dari Injil Matius sampai kitab Wahyu, tidak ada larangan lagi untuk makan. Pendeta Gilbert mengatakan bahwa tidak ada larangan makan babi lagi dalam perjanjian baru, baik dari Injil Matius sampai Injil Wahyu. Mari kita buktikan. Tapi sebelum saya menjelaskan perkataan-perkataan dari Pendeta Gilbert, saya mau memberi satu pertanyaan kepada Pendeta Gilbert. Seperti kata Pendeta Gilbert, tidak ada larangan makan babi lagi dalam perjanjian baru, baik dari Injil Matius sampai Wahyu. Pertanyaan saya, adakah suatu firman atau ayat yang ditulis di dalam kitab perjanjian baru, baik dari Injil Matius sampai Wahyu, di mana dikatakan bahwa babi boleh dimakan? Sekali lagi, di mana dikatakan bahwa babi boleh dimakan. Tidak usah Pendeta Gilbert mengutip ayat dari Efesus pasal 2 ayat 15, karena ayat ini bukan tentang babi, melainkan tentang sunat lahiriah. Atau tidak usah juga Pendeta Gilbert mengutip juga ayat dari Ibrani pasal 9 ayat 10. Karena ayat ini juga bukan persoalan tentang makan babi. Karena ayat ini hanya tentang peraturan-peraturan untuk hidup insani, hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Misalnya, persembahan korban penghapus dosa, korban sajian, korban penebus salah, korban keselamatan, korban pentabisan, dan segala pembasuhan. Larangan memakan makanan hanya boleh dimakan oleh para imam-imam, orang kudus, atau orang yang sudah ditahirkan oleh para imam. Dan tidak ada satu kutipan pun tentang babi atau binatang-binatang haram lainnya. Tapi ada satu ayat di 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17, di mana ingin saya bacakan untuk semua pemirsa dan juga kepada Pendeta Gilbert. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi firman ini sudah menjadi sangat clear, mengatakan bahwa kita adalah bait Allah, bait yang kudus. Kalau kita membinasakan bait Allah ini, maka Allah juga akan membinasakan kita. Jadi kalau ini adalah tempat kudus bagi Allah atau roh Allah yang diam di dalamnya, maka kita juga semestinya menjaga apa yang harus kita makan atau minum, apa yang kita katakan, kita pikirkan, kita dalam segala perbuatan kita. Kalau kita menjaganya dan menjaga kesehatan kita dengan baik, maka kita telah menguduskan tubuh kita untuk Allah, dan roh Allah akan diam bersama-sama dengan kita. Amin. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berkhidmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berkhidmat. Karena khidmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berkhidmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berkhidmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Jadi Pendeta Gilbert, jangan menggunakan khidmatmu dari dunia ini. Ya, kamu harus hati-hati Pendeta Gilbert, karena semuanya harus berasal dari yang di surga, yaitu menuruti segala firman Allah yang tercantum di dalam kitab suci ini. Jika Allah melarang kita tidak memakan binatang haram, maka kita menuruti dan melakukannya. Bukan kita mencari hikmah dari lain, mengatakan bahwa orang Australia sudah menemukan yang ini yang membersihkan babi atau udang. Tidak usah. Dengarkanlah firman Allah. Apa yang dikatakan Allah sini, ikuti. Itulah yang benar. Karena hikmah dari dunia itu adalah bodoh.
1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ingat, Pendeta Gilbert, kita harus memuliakan tubuh kita kepada Allah. Jadi, bagaimana cara kita memuliakannya? Kita harus menjaga tubuh kita. Dari sisi pandangan mata kita, pikiran kita, perkataan kita, pendengaran kita, segala perbuatan, dan juga apa yang kita masukkan dalam tubuh kita, semuanya harus kita jaga. Yang kudus lah yang boleh masuk di dalam hidup kita, bukan yang najis atau yang haram. Ya, ini pendeta harus ingat itu, karena kita semua mempersembahkan tubuh kita yang kudus kepada Allah. Kalau kita seandainya masih makan binatang yang haram seperti babi atau anjing, maka kita sedang membinasakan bait Allah, maka Allah juga akan membinasakan kita. Seperti pendeta sendiri, saya lihat kesehatan pendeta kurang baik karena you put up weight a lot. You need to lose weight, brother. You need to lose weight. That's no good. Kamu harus kurangi lemak-lemak yang ada dalam tubuhmu, karena itu adalah membawa penyakit yang membahayakan nyawamu. Jadi pendeta, hati-hatilah dengan kesehatanmu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24 bunyinya, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara-saudari, jika kita tidak menguduskan tubuh kita menjadi kudus dengan baik, maka roh Allah tidak akan diam bersama kita. Ingat itu, Pendeta Gilbert. Kita baca di Ibrani pasal 3 ayat 15. Pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi Pendeta Gilbert, pada hari ini engkau mendengarkan firman Allah, jangan keraskan hatimu. Bahwa babi tidak pernah ditulis dalam perjanjian baru bahwa babi sudah dihalalkan atau binatang haram lainnya sudah dihalalkan bahwa kita boleh memakannya. Tidak ada satu ayat pun.